Pernah Maksudnya kamu pernah disakitin pakai apa gitu? Ya pernah. Nah, tadi bilangnya enggak, gimana? Pakai apa? Sapu pakai Pakai apa? gayung kayak gayung dipukul ke Mbak. Pukul apanya? oh siram air Air apa? Panas. panas. Hah? Siram air panas? Pakai gayung begini? Ya, lauknya apa adanya ini sayur ya apa? Kembang turi. Kembang turi Iya, ya. sama mie dicampur gitu. Hmm. Seadanya. Ya udah bisa makan alhamdulillah. Daripada dulu dia makan makanan sisa sama saudara dikasih. Masya Allah ini sama ikut sama saya agak mendingan bisa makan ya istilahnya sepuasnya lah walaupun apa ala kadarnya. Makanya syukurin. Hah? Ya man kene. Ya pan kene di situ ya. Ini kalau orang Jawa gini ngomongnya. Krisikan mulu. Masalah ya anak apa orang lugu sih. Cuman aku cuman ngimbangin. Tapi Mbaknya masih inget Mbak dulu Mbak? Ingat. Kalau cerita Ingat. mau. Cerita Dulu gimana ngasihnya? coba cerita. Ngasih Ngasih nasinya. makannya gimana? Maksudnya waktu dikasih saudaranya gimana? Kalau kasih makan gimana? Makannya Ini dibakar Oh, Bukan. kasar gitu ya. Nih makan gitu. terus makannya nasi masih baru atau sisa? Ceritain. nasi mie cerian itu Udah basi. Waduh. Tetap dimakan sama Mbaknya. Nasi kering. Baru dikasih, dia makannya belakangan. Aku tahu gitu kan karena udah jadi satu, terus ya memang udah jadi belum jadi satu, sering ke situ lah, Sering dia main. main. Loh kok makannya belakangan, aku datang dia lagi di belakang, lagi nyuci apa baru mandi, terus makannya belakangan. Lama-lama dia cerita setelah jadi satu sama aku baru cerita. Aku nggak pernah makan kenyang, makanya makan sisa. Kalau kasih makan tuh belakangan. Nasi yang udah apa kering sisa baru dikasih tuh, nggak pernah masih baru dikasih enggak. Terus kalau makan jajan juga nggak pernah dikasih, kalau nggak minta juga susah. Aku pantesan. Ya Waduh. Allah, orangnya gimana? Dibilang waras nggak waras, dibilang normal ya normal aku. Ini masih mending rambutnya bener dulu, acak-acakan banget. Demi Allah, banyak ketombenya. Oh iya Kita Mbak. aja udah. Iya bener. Waduh. Jadi pakaian bukan pakaian kayak gini, pokoknya Pakaian bukan kayak gini. enggak layak pokoknya lah. Kalau orang bilang orang gila, demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini Denny datang lagi ke sini ya. Dimana tadi siang sebenarnya ini udah kesini untuk melihat langsung ya, maksudnya area yang bakal kita coba untuk mengebor sumurnya. Cuma nggak tahu deh teman-teman, ini Denny harus ngomongnya gimana. Ternyata memang di sini sulit untuk kayak pengeboran air, dan kita udah manggil orang ya, maksudnya kita konsultasi juga ya sama orang yang biasa ngebor sumur gitu. Kita udah konsultasi dan memang ternyata di sini sangatlah sulit atau susah teman-teman, susah untuk dibor karena terakhir belakangan ini pun padahal masih agak ke sana ya, ke daerah kampungnya, di kampungnya juga susah ternyata, apalagi agak ke sini karena ini tadinya pegunungan, maksudnya kayak bukit-bukitan gitulah, yang dimana tanahnya diambil-ambilin sama nggak tahu dari mana untuk proyek tol gitulah. Jadi bangunan gunungnya itu hilang, jadi kayak tanah-tanah gundukan-gundukan seperti sekarang ini. Ya sudahlah teman-teman, mungkin juga Denny kesini lagi membuat video kenapa nggak dari siang, karena memang Pak Idinnya itu nggak ada. Waktu tadi Denny kesini siang hari, dia lagi mencari burung teman-teman, cari burung. Ya pulangnya jam berapa tadi ya? 5:30 kali baru pulang. Ya sudahlah. Dan tadi juga Denny sebenarnya kesini sudah mau siap-siap ya sama istri, itu mau kayak belanja-belanja gitu untuk beli sembako. Ternyata kita ditelepon lah dari Belanda ya, dari Belanda, maksudnya orang Indonesia yang sekarang tinggal di Belanda teman-teman. Telepon, Mas Denny nanti dulu kalau mau beli barangnya
nanti saya juga ada titipan. Makanya Denny, aduh terus gimana nih, kata dia nunggu dulu, nanti nunggu dia transfer atau mungkin uangnya udah nyampe, dia pengen ada sesuatu, kata Denny. Kenapa nggak Denny talangin dulu kayak gitu kan, biar kita kesana bikin ini udah tanggung di minimarket nih gitu. Katanya udah nanti dulu, nunggu saya juga pengen istilahnya membantu dengan cara mungkin dibeli-belikan barang-barang yang dia butuhkan begitu ya. Udah akhirnya Denny ya udah dipending dulu bawa-bawa sembakonya, padahal kita tadi mau beli, tapi ya sudahlah. Karena ini maksudnya baik juga gitu ya. Istilahnya kalau Denny bisa ngasih 1 ditambah 1 2 gitu. Ya sudah. Akhirnya Denny pending ke sini cuma nganterin titipan dari hamba Allah, maunya disebut hamba Allah gitu ya. Nggak mau disebut namanya. Tapi ya sudahlah, Denny mau ngasih titipan uang aja dan kita mau coba intip nih, kayaknya mereka di sana lagi kayak ngapain ya? Kayaknya di area dapur deh, atau mungkin bangunan lama gitu. Maksudnya rumah pertamanya. Kita ke sana aja dulu ya. Oke teman-teman, jadi kita mau coba masuk karena kita lihat di sana kayaknya nggak kali ya, soalnya ini motornya nggak dinyalain tadi di situ. Assalamualaikum. Di mana dia? Oh di sini. Waduh, Pak, lu lagi makan? Oh alah. Pak, maaf dipasangin ini Pak. Mikrofon. Kayak kemarin, maaf ya. Maaf ganggu nih. Ya nggak apa-apa. Lagi pada makan. Ya Allah. Aku lagi rekam video juga ini Pak. Langsung nggak apa-apa ya, lagi makan ya? Apa-apa, pelan-pelan aja. Iya. Tadi kan aku siang kesini Pak. Adanya mbaknya doang yang lagi masak. Terus sama ini maksudnya nyurvei untuk air ya, pengeboran air. Ternyata di sini susah ya. Sini sumber mata airnya nggak jelas. Oh. Nah, paling sulit. Kalaupun bisa pas kebetulan. Masa paling dalam banget sini. Itu dalam. ada pemancingan. Paling dalam itu 32 meter aja dapat air, tapi kecil keluarnya. Apalagi ini dataran tinggi, nggak tahu berapa meter. Makanya susah pokoknya di sini. Masalahnya sumbernya nggak ada sini. Walaupun ada juga tipis. Untung-untungan. Harapannya tipis ya, harapannya ya, Pak? tipis. Masalahnya tempat bukan tempat asal tempat. Jadi kelihatan hening tapi nggak pun tentu hening. Tadi apa ya? Banyak hal-hal yang nggak jelas lah pokoknya di sini. nggak jelas. Aku Iya, aja di sini dibilang berani juga enggak. Cuman aku ikutnya yang alam yang tahu lah. Kayak makan kayak apa juga seadanya gitu. Jadi kayak udah kompromi kayak sama lingkungan sini. Padahal aku sendirian di sini cuman sama istri berdua. Iya, jadi begitu teman-teman. Tadi aku udah omongin coba ke orang yang paham di sini, katanya ini mah dalam banget Mas, belum tentu juga keluar air. Benar. Betul gitu ya Pak? Iya, paling susah sini sebenarnya. Sumber mata airnya susah. Aku aja bingung. Takutnya nggak dapet, sia-sia kan, sayang gitu. Iya. Kalau tadi Bapak bilang tempat penampungan air aja gitu ya? Iya. Yang Bapak pengen sih itu ya? Yang gampang aja lah. Walaupun ntar airnya nunggu hujan atau nyari yang di tempat lain, ya buat tampungan aja daripada nggak punya tempatnya. Tempatnya buat naruh air, paling ember kecil-kecil juga nggak seberapa. Kalau gede kan masih mending. Kalau ntar hujan gede kan penuh semua. Jadi aku nggak mondar-mandir ngambil air. Ya kalau ngebor nggak dapat kan percuma. Walaupun dipaksain kan sia-sia. Ya bukan apa-apa. Kayak gitu kan, berhasil nggak berhasil harus bayar ya? Itu aku yang nggak enaknya di situ. Mendingan enggak, yang lain aja lah. Masalah aku udah tahu tempat sini emang sulit. Nah kalau kenapa mau bikin rumahnya di sini, ya aku nggak punya tempat, adanya ya di sini gitu. Karena awal mulanya aku ikut saudara juga ya karena ini
Jadi saudara itu nggak mendukung, dia ikut saudaranya dia yang sebenarnya. Jadi kayak suruh keluar atau apalah, karena kedua orang tua udah nggak ada. Aku hitung-hitung nulungin ini, udah aku nggak punya, ini juga nggak punya aku kebunan, ya udah terpaksa tempatnya di sini seadanya. Mau apa lagi? Ya lauknya apa adanya, ini sayur kembang turi ya sama mie dicampur gitu. Seadanya. Ya udah bisa makan, alhamdulillah. Daripada dulu dia makan makanan sisa sama saudara dikasih, masya Allah. Ini sama ikut sama saya agak mendingan, bisa makan ya istilahnya sepuasnya lah, walaupun apa ala kadarnya. Makanya syukurin. Ya man kene. Ya pan kene di situ ya. Kalau orang Jawa gini ngomongnya, krisikan mulu. Masalah ya anak orang lugu sih. Aku cuman ngimbangin. Tapi mbaknya masih inget mbak dulu mbak? Ingat. Kalau cerita ingat mau. Cerita dulu gimana ngasihnya? Coba cerita. Ngasih makannya gimana? Maksudnya waktu dikasih saudaranya gimana? Kalau kasih makan gimana? Makannya? Ini dimakan. Bukan. Kasar gitu ya? Nih makan gitu. Terus makannya nasi masih baru atau sisa? Ceritain. Nasi micicer yang itu. Udah basi. Waduh, tetap dimakan sama mbaknya. Nasi kering. Baru dikasih, dia makannya belakangan. Aku tahu gitu kan karena udah jadi satu, terus ya memang udah jadi belum jadi satu, sering ke situ lah. Sering main. Loh kok makannya belakangan, aku datang dia lagi di belakang, lagi nyuci apa baru mandi. Terus makannya belakangan, lama-lama dia cerita setelah jadi satu sama aku, baru cerita. Aku nggak pernah makan kenyang, makanya makan sisa. Kalau kasih makan tuh belakangan, nasi yang udah kering sisa baru dikasih tuh. Nggak pernah masih baru dikasih, enggak. Terus kalau makan jajan juga nggak pernah dikasih, kalau nggak minta juga susah. Aku pantesan. Ya Allah, orangnya gimana? Dibilang waras nggak waras, dibilang normal ya normal aku. Ini masih mending rambutnya bener, dulu acak-acakan banget. Demi Allah, banyak ketombenya. Iya Kita mbak. aja udah. Iya bener. Waduh. Jadi pakaian bukan pakaian kayak gini, pokoknya. Pakaian bukan kayak gini. Enggak layak pokoknya lah. Kalau orang bilang orang gila, demi Allah. Kalau orang bilang orang gila, cuman kan aku bukan nyari ya ini dan itu, aku tuh cuman karena kasihan. Terus dianya gimana ya? Waktu dia lihat aku katanya kan dibilang suka sih enggak, istilah ada harapan gitu. Aku bisa membantu nulung, dia kan sampai nangis. Ibaratkan aku pernah cerita, tuh cari orang kaya aja. Aku kan nggak punya apa-apa, paling kerjaannya cari burung. Kalau nggak ada cari burungnya, ya kuliah kalau ada. Cari yang nggak mau mewek kan. Ya aku kan nggak tega. Ya udah, kalau kamu nerima aku apa adanya terserah. Dia seneng banget. Itu. Cuman waktu tuh lagi jualan ya. Jualan apa sih? Gorengan sama saudara kan. Kalau nggak laku, nggak habis gimana? Domelin. Kalau nggak laku suruh pulang lagi ya. Suruh pulang jualan lagi? Iya, balik lagi. Harus laku, pokoknya begitu. Waduh. Kalau nggak laku suruh pulang lagi. Nggak boleh pulang dulu. Tapi mbaknya nggak ngelawan mbak? Nggak berani. Lebih galak dia daripada ini. Ini mah nggak berani. Dia udah trauma 18 tahun. Kakaknya cewek apa cowok? Cewek. Oh cewek juga? Iya. Cuman dia udah punya suami. Jadi berdua itu mendorong istilah biar dia tuh komplikasi pikirannya biar rusak lah gimana. Oh memang sengaja gitu? Sengaja. Ya Allah. Terus makan juga ditelat-telatin biar sakit atau apalah. Waktu kamu sakit itu gimana? Diobatin atau gimana? Coba cerita. Enggak, periksa sendiri. Periksa sendiri? Rasanya gimana waktu sakit? Senit. Maksudnya dari rumah itu waktu sakit nggak ada yang mau ngurusin. Pokoknya kayak disengaja itu. Nyampe dia berani nggak berani berangkat ke puskesmas sendiri. Sendiri ya? Iya, masuk. Terus ditanyain. Nggak punya KTP nggak ada. Pakai kartu. Iya. Cuman masuk. Terus tanyain apa? Dirasain apa aja? Nggak bayar.
Enggak. Terus Aduh. gimana? Kasih obat doang. Aku banyak, ya Allah, untung aku ketemu karo aku ngono. Nek ora ketemu ya Allah. Iki cara kasare pan dilarani secara halus-halusan. Oh. Endah lewat dadi kan cetane warisan kuwi men kecandake sedulur kabeh. Oh, Iki ora berarti duwe ini. masalah warisan ya, Pak, ya? Itu sebenarnya. Harusnya kan rumah itu kan bagi dua. Bagi dua. Nah, aku juga nggak serakah. Maksud aku gini. Aku walaupun mantu, aku nggak bakalan yang minta yang enggak. Pokoknya yang pantasnya aja punya dia dikasih dia, punya dia kasih dia gitu. Nggak usah ini diakal-akalin biar nggak ada, jangan. Tujuannya aku udah tahu biar dia tuh nggak dapat apa-apa gitu. Makanya sampai sekarang aja aku nggak ngungkit-ngungkit, istilahnya cuman dia suruh nanya nggak berani karena lebih angas dia lah. Aku juga seorang mantu juga nggak berani karena nggak punya hak. Yang punya hak ini cuman ini kan nggak bisa normal ngomong ini dan nggak bisa. Walaupun ada saudaranya cuman gonggong doang di belakang nggak bantu karena satu-satunya ya ini kuncinya ini doang. Kalau ini ada kemungkinan jadi. Karena orang sekarang kan modelnya gitu. Tapi mbaknya dapat perlakuan kasar gitu, dipukul gitu Wah, enggak? tanya aja, bilang. Pernah Maksudnya kamu pernah disakitin pakai apa gitu? Ya pernah. Nah, tadi bilangnya enggak, gimana? Pakai apa? Sapu pakai apa? Pakai apa? Nah, gayung kayak gitu. gayung dipukul ke mbak? Pukul apanya? Oh, siram air. Air apa? Panas? Panas. Hah? Siram air panas? Pakai gayung begini? Iya. Waduh. Itu waktu katanya lagi sakit kan tiduran terus, terus dilempar pakai apa? Lempar peti sabet pakai itu gagang sapu. Itu katanya nggak mau bangun sih, Kakinya sikile. Kakinya disabet itu. Biar bangun, dia nggak peduli ini sehat atau nggak sehat. Harus jualan gitu berarti? Ya jualan ya cuci pakaian. Jadi keseluruhan dia yang ngerjain. Ya Allah. Dari pokoknya perabotan yang kotor yang ngerjain, pakaian kotor dia yang ngerjain. Itu 18 tahun dan jadi pembantu hitungannya. Ya 18 tahun. Aku taunya dia cerita, aku cuma ya Allah, bener-bener kelewatan bener. Cuman aku mau berbuat, aku punya apa? Aku juga nggak punya apa-apa. Cuman walaupun ada keberanian, cuman aku ya jomblo karena kuncinya utama ya ini. Walaupun kalau ini ada kan berani, agak berani. Ini rocos ini udah nih pasti diam gitu. Oh, tapi mbak dengan kondisi sekarang seneng sama mas? Seneng? Bisa makan enak lah ibaratnya, makan apa yang mbak mau, masak sendiri gitu ya? Iya, bebas, terserah. Walaupun seadanya. Dan ada ini nih mas, banyak yang tanya kan itu katanya dulu mengalami stres ibaratnya, pikirannya kemana-mana. Iya. Itu mas gimana cara nanganinnya Pak? Dibilang ya itu tadi dibilang gila ya memang setengah gila, dibilang trauma ya trauma, memang saudaranya itu menjahat. Jadi dia memang dibikin biar dia lupa. Terus suka ngeromet sendiri di pojokan atau apa. Cuman aku cara penyembuhannya memang agak militer, dalam arti bukan disabetin, dipukul, enggak. Ngomongnya agak dikerasin, dia kalau ngomong pelan gak jadi. Jadi agak ditegasin dikit. Cuman aku kan timbulnya akhirnya ya Allah, orang tua udah nggak ada, aku ngomongnya gini biar dia agak sadar gitu. Terus ya pelan-pelan pokoknya ngomong sama ini. Terus aku kasih hiburan biar dia yang suka apa, umpamanya kayak mancing ya ikut mancing yuk gitu. Dia seneng banget ikut, seneng mancing. Waduh. Terus mas cari buah mangga ntar di situ bikin rujak, ya udah aku yang mancing dia yang makan gitu. Seneng gitu aja. Jadi seneng begitu. Iya, cari hiburan biar dia tuh ingatan yang ini hilang gitu pelan-pelan. Iya, ya? Terus aku ceritain, kamu tuh kalau duduk sendirian jangan suka ngomel. Permasalahan gini, kalau orang lain lihat kamu dibilang gila, kalau aku sih nggak masalah. Permasalahan cuma satu, buat kamu bilangnya nggak apa-apa, tapi orang lain belum tentu. Jadi kamu harus kontrol diri di badan kamu rubah sifat itu. Itu bener-bener aku mutar-mutar terus. Kalau dia duduk sendiri ngomet, aku maju. Jangan suka ngomel sendiri, tuh dibilang kok masih aja. Kamu gimana sih?
kamu pulang apa gimana? Kalau mau kau bilang mau pulang, dia agak mau nangis. Jadi kan kesannya dia takut kan kalau aku ditinggal gitu, takut. Terus aku hibur lagi, ya terus pokoknya berputar sampai dia agak dikit-dikit menyadari, iya ya, aku di sini ikut siapa. Terus kalau ikut saudara belum tentu kayak di sini. Makanya kadang kan aku bilang, di saat kamu mau ikut saudara di sana sama sini enakan mana? Ya enak ngene, mangane wareg, anak dilarani mangan segaturahan ngono. Ya Allah, gak ngerti. Lah sing dijaluk aku ki ning ngono lagi jago kan aja ngromet. Permasalahan bukan anak wong Surabaya ngerti ngono kentir ngono tok. Nah, akhirnya aku tak buka. Perbedaan wong kentir ki ngomong dewekan ya. Nek wong normal ngenteni wong takon. Iki mulai memahami. Berarti selama nikah itu masnya berapa tahun nih nanganin mbaknya yang mungkin nggak sadarkan diri gitu ya ibaratnya ya? Ya pokoknya. Apa mbaknya sadar mbak? Lagi pas ngomong sendiri gitu sadar? Tapi masih emosi gitu ya? Iya, kebawa emosi. Jadi dia inget waktu saudaranya itu kasar, main kasar. Istilah dia lagi sakit gini-gini, terus waktu mau makan gini-gini, dia selalu ingat. Jadi ceritanya dia pingin dendam, pingin balas, tapi nggak ada yang balas gitu. Jadi dendam di hati, akhirnya kan ngudumel sendiri gitu. Kayak komplikasi inilah, pokoknya pikir macam-macam. Nah itu aku penyembuhannya secara pelan-pelan bener-bener, tapi aku harus kontrol terus. Kalau lagi, aku deketin aku ngomong, jangan diputar lagi, ya Allah. Kamu ikut sama aku tuh bukannya aku ini pokoknya aku tuh cuman kasihan sama situ. Kalau aku nggak mau, nggak mungkin aku sama kamu. Pokoknya harus berubah. Aku nggak mau kayak gitu terus. Ya Allah. Tapi yang paling parah Pak, maaf, yang paling parah apa sampai ngamuk gitu enggak? Kalau paling parah pernah. Apa itu Pak? Istilahnya kalau pas omongan aku nggak cocok, terus dia agak kesinggung atau gimana, emang ngamuk. Cuman sebaliknya aku ingetin, situ ngamuk susah sendiri. Susahnya apa? Itu yang diamuki kan perabotan yang kita sering dipakai, nggak ada perabotan nggak bisa makan, aku bilang gitu. Iya kayak pancing kayak kan dilemparin, seadanya yang depan pokoknya. Iya terserah, berarti kamu nggak bisa makan. Masalah alatnya itu ada lagi. Terus dia merenung gini, diem. Iya, tapi ya lucu ibaratnya. Lucunya gini. Ntar kalau udah disadarin, dia ngerayu aku, biar aku nggak marah. Mau pijitin gitu. Iya, aku kan kalau kerja kan suka pijitin, enggak minta pijit juga ntar pijitin sendiri. Udah gitu. Tahu ya aku kesel tuh apa. Masalah kalau udah dapat duit kan langsung nih gitu. Enggak pernah langsung nih. Tante seneng banget kan? Iya. Ntar besok beli ini ya, cengis mengkreng gitu. Pas itu cengis mengkreng. Ntar nggak beli yang lain, ya mau beli apa sih mas gitu aja, nungguin aku ngomong ya terserah situ. Itu pokoknya dia juga mulai berpikir istilah kebutuhan sehari-harinya, mulai mikir. Yang penting suami jujur gitu apa adanya, terus ya saling ngerti lah. Yang penting aku jangan keterlaluan kalau ngomong tahu apa-apa. Dia mulai mereda emosinya, mulai rubah dikit-dikit, ya lumayan lah. Makanya kalau ada orang bilang kamu nggak punya keturunan, bukan masalah keturunan, aku tuh takutnya kambuh. Ini ya hitung-hitung aku ngomong bocah aku nutup. Itu selama berapa tahun Pak? Ya pokoknya 2 tahun. Kalau sampai sekarang sih 6 tahun. Enggak, proses penyembuhan sampai 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Iya. Baru agak mending. Sama orang baru mulai adaptasi, tapi perlahan-lahan, enggak sekaligus ada orang lain enggak. Aku ajarin kalau belum paham jangan berani-berani muncul. Maksudnya kecuali dia udah pernah tatap muka sama aku, terserah situ mau muncul. Cuman kan jangan kepo, maksudnya suka nanyain namanya siapa. Masalahnya kan di sini sendirian gitu. Takutnya kan namanya laki-laki kan beda perpikiran. Kadang ada yang baik, ada yang enggak gitu. Selagi ada aku sih ya mungkin nggak apa-apa. Takutnya itu aja. Karena dia kan lugu. Jadi dibohongin juga nurut. Dibohongin? Iya, kalau dibohongin mamanya suruh ini suruh itu pasti jalan dia. Jalan. Kayak waktu aku lagi nyari kayu ada orang sini ya. Aku astagfirullah, ini orang kok tega ya.
Jadi yang tuan rumah suruh nyari aku, dia nunggu sini. Mm-mm. Nah ini kan perempuan, Iya. suruh keluar ke sono. Giliran aku sini orangnya nggak ada. Jadi aku mau ngomongin, Iya, Pak, caranya jangan gitu. Kalau nggak ada suaminya, oh ya udah. Kalau mau nunggu, kalau nggak mau nunggu, ya udah pulang dulu. Mm-mm. Tinggal bilang kesininya apa ke rumah pulangnya jam berapa gitu aja. Nggak usah ditungguin lama-lama. Belum tentu aku pulang cepet. Masalah aku nggak tentu kalau pulang. Kalau pas lagi gelap ya gelap. Kalau lagi cepet-cepet. Tergantung batin aku. Gitu aja. Padahal sih nggak jauh aku waktu keluar situ. Cari kayu sih. Cari kayu. Itu udah orang 4 nyari aku. Katanya mau beli burung. Itu cuman basa-basi. Itu orang cari gaman. Karena saudara itu jahat. Jadi berbagai cara biar dia tuh gimana gitu aja. Itu alasannya begitu ya, Iya, Pak ya. biar dia nggak nuntut ini dan itu gitu. Sebenarnya dirusak. Iya. Aku Nah, jawab, ya Allah. aku mau tanya boleh Mbaknya? Mbak sering berarti masak tiap hari masaknya itu terus ya? Kalau Mbaknya suka makan apa? Biasanya kamu kalau Kesukaannya. lagi pas suka tuh makannya apa? Yang Mbak suka, makanan yang Mbak suka apa sih? Masakan apa sih? Dia tuh, nah kamu kan kalau aku bilang bosen terus sering minta apa yang lain. Beli ini apalah. Iya. Mintanya apa, Mbak? Daging, daging. Oh, daging. Ya Allah. Daging, tapi habis gajian. Tuh kadang beli. Tapi kalau nggak gajian ya paling mancing. Ikan. Ikan. Iya, tapi yang cepat bosan aku. Aku masalahnya makannya biasa apa ala kadarnya. Cuma aku ngikutin ini. Paling mancing. Kalau nggak mancing ya itu kalau ada rezeki beli. Maksudnya aku ngimbangin ini biar ada gizinya dikit-dikit lah. Jangan putar-putar. Sebenarnya aku nggak enak. Maksudnya lihat ininya. Udah dari dulu ikut saudara nggak pernah enak. Kok ngikut sini sama aja nggak enak. Itu sebenarnya aku nggak tega. Cuman kadang kan aku ini, ya Allah, emang dapatnya gini mau apa lagi, ini udah bisa makan, udah bersyukur gitu aja. Ya udah ntar kalau ada rezeki beli gitu. Berarti kalau minta kemasnya gimana, Mbak? Kalau minta ke suami gimana ngomongnya? So, Mau beli apa nih? daging, Daging. Pengen gitu ya? ingin terus orang mancing. Ya Allah. Pokoknya lucu. Pokoknya pas Terakhir kapan makan daging? kapan di? Terakhir. Apal kan ingatannya biasanya apa? Terakhir kapan? Tuh kemarin, no? Kemarin, dina apa? Terus sampai gajian sih. Kok itu karuan sih butuh mangkat loh. Orang mangkat seminggu, luwi malah. Iya beli setengah kilo. Dagingnya apa sukanya? Kambing apa? Enggak, ayam lehur. Oh, ayam. Maksudnya daging tuh. Oh, ayam maksudnya. Subuh-subuh turun ke desa. Beli ayam gitu. Subuh berangkatnya. Kalau agak siangan nggak ada. Nggak ke pasar di desa. Pasar juga jauh di sini Mas ya. Nggak Harus berani kesana. aku nggak berani banget. Masalah motor nggak ada bulunya. Nggak berani. Takutnya resikonya itu tadi. Iya, motor Udah nggak- khusus di iya. ini sih ya, di Ini kan hutan. buat tumpangan kaki daripada gotel itu kan. Ampun bener lah. Apalagi ini kan nggak pernah lepas, nangkring terus. Ke sono ngikut sono, ke sini ngikut sini, nggak ya udahlah. Ya kalau orang bilang sih katanya romantis, ya romantis liatnya. Padahal aku lebih repotnya mau ditinggal aku juga nggak tega, mau nongkrong malah tambah nggak punya. Ya udahlah kayak gini. Jadi kayak sama anak gitu. Orang lain kirain ini anaknya. Oh gitu. Iya. Orang lain kirain anaknya. Iya. Tapi umurnya beda berapa tahun sih sama Mas? Waduh, iya sih aku nggak inget umurnya. Ada sih KTP-nya, cuman aku nggak ngeliat. Pokoknya jauh lah. Jauh ya? Iya, Berarti memang jauh. umurnya jauh. Waduh. Malah lebih tua aku daripada ini. Tapi sering ngeluh nggak kalau gelap begitu Mas? Kalau masalah gelap, sebenarnya sih dibilang ngeluh juga enggak, dibilang ngeluh juga iya. Karena aku memang dibutuhkan untuk penerangan. Kan sini repotnya apa ya? Kalau ada kewan masuk kan nggak kelihatan, harus pakai senter, senternya juga rusak. Kadang ditetek lama lah nyalanya. Terus pas habis juga repot. Untungnya punya Kalau- agak rusak.
Tuh, kalau pencet juga lama. Nah, rusak ya. Oh, oh. Oh iya, ada Kayak senternya. gini. Ini. Untung punya ini. Tapi kalau udah habis baru pulang. Ya, Tuh. alhamdulillah nanti aku pasangin ini tenaga surya biar terang ya Mbak ya. Amin. Biar lampunya ada nanti beberapa titik gitu. Di sini pun ditaruhin lah ya, biar masaknya nggak takut ya. Ya ampun. Kendalanya itu. Jadi Seneng begitulah. banget. Kenapa? Seneng banget kalau negeri gini. Biasa terang, gelap. Eh, Terus aku juga belum bisa ngasih apa-apa. Masalahnya kan ya tahu sendirilah penghasilannya susah aku di sini. Untungnya aku nggak mau diam orangnya. Makanya aku berusaha sedikit demi sedikit gimana caranya biar bisa makan itu. Sama ngumpulin yang lain lah. Istilahnya kayak penerangan belum nyampe ya sabar aku. Entah barangkali ada rezeki gitu. Pokoknya pelan-pelan lah. Kayak ini dulu belinya kan satu lembar no. Iya, enggak udah sekaligus. Terus kalau masalah genteng sebenarnya minta orang yang nggak dipakai. Ini nggak pakai saya bawa sebisanya pokoknya lah. Yang penting jangan nyuri itu aja. Mas, ini aku ada titipan dari ini ya, teman-teman dari hamba Allah lah intinya. Aku suruh ngasihin. Ini ada uang yang mohon maaf diterima mbaknya atau masnya, Bob bebas. Itu Makasih ya. Makasih ya, Mas. bilangnya makasih buat hamba Allah, buat coba ngomongnya. Makasih buat hamba Allah gitu. Makasih buat hamba Allah. Ya Allah. Terima kasih Ada banyak. rezeki buat Didoain sehat selalu gitu. ya gini. Ya udah nggak apa-apa. Dan kemarin katanya setelah aku habis uji nyali kemarin pulang jam berapa? Jam 1 lebih ya Mas? Setengah 2 aku pulang ya? Iya. Itu ada apa Mas? Setengah malam ya benar. Ya selepas Mas pulang itu ya agak lama sih ya. Ada suara yang saya nggak tahu itu suara istri saya atau bukan gitu ya. Ternyata dia mau kencing bilangnya ada suara ngerintih di belakang. Apaan? Bukannya kamu? Enggak, langsung lari masuk kan. Aku suruh lihat sini. Kan sini kan gelap. Di nggak sini, jelas. di sini. Sini mana? Ini gubuk ini. Iya, di gubuk ini kan gelap. Dapur. Di Dapur ini ya. Kan gelap kan. Lah aku datang memang diem, nggak bunyi. Giliran aku agak lama duduk depan, kan aku suka duduk depan sendirian. Bunyi lagi. Gua lemparin gelutak gitu. Malah sepi. Nah ganti lagi, jaraknya agak jauhan. Nah, di sini memang kelihatan hening tapi belum tentu hening. Masalah nggak kasat mata. Jadi kayak ngeledek gitu. Oh, ngeledek. Nah, masalahnya kan kayak aku kan udah biasa yang hal-hal gitu. Walaupun muncul juga nggak lari aku. Nggak lari, cuma diliatin. Masalahnya bentuknya nggak teraturan. Sebenarnya nggak teraturan. Walaupun aku sekilas pernah lihat. Kalau yang Mbak lihat apa Mbak di sini? Kuntilanak kali. Kuntilanak. Nah, sama Kayak gimana bentuknya Mbak? rambutnya panjang. Apa itu? Iya, di sini. Iya. Di posisinya di mana posisinya? Di gubuk ini tapi sebelah mana maksudnya? Maksudnya Waktu lihat, Ada, waktu mau lihat kencing. kan di sini kan. Iya. Posisinya di mana? Di sini Dirinya. apa di situ apa di mana? Apa di kompor kompor apa itu? Tungku apa di mana? Sebelah mana? Ini, itu atau mana nih? Waktu aku kedengerannya di pojokan situ yang gelap. Kan ini kan mau masuk ke sini. Ngerinti, dia lari lagi. Katanya ada orang ngerinting. Di mana? Tuh di pojokan. Kalau aku kan ke sini, diem. Lah aku masuk lagi agak lama dikit. Bunyi lagi. Gua lemparin dulu. Geludak dulu. Dia diem, pindah. Agak jauhan dikit. Oh, ngeledek. Biarin dah. Gitu. Tapi penasaran bentuknya Mbak. Mbak lihat itu putih-putih doang apa ada bentuk wanitanya, bentuk cewek gitu Mbak? Nggak kelihatan berarti. Bentuknya gitu. Maksudnya Katanya bentuk kuntilanak. kuntilanaknya kayak apa gitu. Cewek. Oh. Nah situ kan pernah lihat yang bilangnya ada 4 orang. 4 orang. Hmm. Banyak banget. Sekarang yang itu yang di rumah. Pekarangan. Ada 4 orang. Ada 4 orang maksudnya. 4 orang dulu pernah lihat secara kasat mata asli itu habis
apa sih jam nyapu nyapu enggak, maksudnya masih sore apa udah malam? habis maghrib Berapa orang? 4 Laki-laki sama cowok apa cewek? cewek Semuanya. Bajunya pakai apa? baju lakton semua, Baju lekon semua. Warnanya warnanya putih. Itu di pekarangan mana? Di belakang. Belakang. Iya, tapi suka itu ya ngikutin kamu ya. Lah kamu kan kalau di tur suka apa namanya? Kayak teriak-teriak sendiri, bilang apa tuh wacik-wacik, aku juga nggak tahu. Itu udah sama aku kayaknya ya. Iya. Oh, kalau tidur suka itu, Mas. Kayak ngelindur gitu. Oh, Jadi, teriak-teriak. Iya, jadi kayak itu yang ada yang ngikutin ini. Itu Emang apa, Mbak, yang ngikutin, Mbak? kuntilanak ya. ternyesut Suster ngesot. Suster ngesot. Waduh, bentuknya ngesot. suster ngesot. Itu duduknya di apaan? itu Sampah. ya Katanya cantik-cantik, nggak tahu bener atau enggak. Apa ya? Ada 4 itu maksudnya. ada yang tua ada yang muda Oh, ada yang tua, ada yang muda. Ada yang tua, ada yang muda. Bisanya pas wuro keprimen. dekat kan pengeruntak apa Tempat sampah no. Terus matanya mendelik no. Orang ngomong kan dinung apa? serem Oh, serem. Pernah lihat, bener dia. Asli pernah lihat. 4 orang. Itu bilangnya cewek semua, cuma ngeliatin doang. Yang satunya duduk di tanah gitu. Aku bilang, setan apa? Setan ngesot. Ulah, jan temenan. Tapi sama aku nggak ada yang berani, aku heran gitu. Cuman munculnya jaraknya jauh semua. Kalau aku mah asli lihat, cuman nggak jelas banget sih, cuman gerakan bayangan, cuma benda-benda yang ya pokoknya nggak jelas, nggak berani dekat. Kalau ini berani dekat, nggak jauh jaraknya. Oke Nggak deh. tahu. Oke, kalau nanti malam aku boleh nggak bikin video di sini nih, Pak? Terserah. Di sini. Boleh ya? Nanti malam seperti biasa. Ya ampun. Ya sudah deh. Teman-teman, mungkin videonya seperti ini aja dulu, karena memang kalau nanti aku kesini lagi nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Karena masih ada titipan-titipan lagi yang harus aku anterin ke sini. Iya. Dan mungkin besok atau lusa gitu aku bisa ke sini lagi. Dan mungkin kayak gitu aja, teman-teman. Terima kasih banyak buat semua teman-teman Kuntul Family yang ada di rumah lagi nonton video ini. Dan tetap nanti malam kita mau cobain di mana di sini mbaknya itu atau istri dari Mas Kidin itu, Mas Idin ya. Ya. Itu melihat di sini katanya ada sosok kuntilanak, cuy. Waduh, kita buktikan nanti malam apakah benar di sini. Dan tepat sekali kalau sekarang ini adalah malam Jumat. Dan mungkin seperti itu aja, teman-teman, pemberitahuan untuk tadi. Pengeboran sumur kita tidak bisa lanjut, artinya memang tekstur tanahnya ini tidak untuk seperti kayak pada umumnya. Karena teksturnya di pegunungan dan gak bisa untuk pengeboran apalagi manual. Pakai alat pun harapannya tipis untuk dapat air itu mengalir dari bawah ya. Dan ya sudah, kalau itu mungkin gak bisa, kita open donasinya, alih fungsikan untuk mungkin masnya ini pengen hewan ternak. Jadi insya Allah kalau uangnya terkumpul, kita bakal belikan kambing untuk Mas Idin ini atau Pak Kidin ini, teman-teman. 1 pasang gitu mungkin ya, Pak ya. Iya, iya. Biar bisa cepat beranak gitu ya. Insya Allah seperti itu aja, teman-teman. Dan untuk open donasi baru kita mulai ya. Baru kita mulai hari ini. Dan tadi sih udah ada yang ngasih, sempat ada yang ngasih. Jadi Denny kasihkan karena dia pengen Mas Denny ini kasihkan dulu ya untuk masnya. Jadi Denny ada amanah seperti itu. Dan tadi juga Denny pas mau belanja untuk kayak kebutuhan pokok, sembako dan lain-lain, itu dicegat dulu karena memang akan ada titipan lagi, pengennya bareng-bareng katanya begitu. Ya sudah. Dan untuk pemasangan lampu solar panel Denny lagi pesen, teman-teman. Nanti kalau barangnya sudah sampai kita pasang seperti biasa. Dan kayak gitu aja
intinya terima kasih banyak buat Kuntul Family dimanapun kalian berada yang lagi nonton video ini. Tentunya doa dan harapan kita semua sama, ingin kalian yang di rumah pun sehat selalu, murah rezeki, banyak yang mungkin kalian inginkan. Semoga Tuhan kabulkan secepatnya gitu ya. Dan di sini Denny juga mewakili Pak Kidin. Terima kasih banyak buat yang selama ini selalu support kegiatan Denny. Kebetulan sekarang lagi ada di Pak Kidin, jadi kita support Pak Kidin untuk keinginannya ingin memiliki kambing atau mungkin hewan ternak lah intinya. Kambing ya minimal kita beliin. Ya mungkin seperti itu aja. Doa dari Denny buat kalian semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusannya dipermudah. Yang belum menikah segera menikah, yang mungkin sedang berusaha untuk kebahagiaan di dunia, insya Allah Allah akan kabulkan. Ya salam. Buat yang belum subscribe, tolong tombol subscribe-nya dipencet teman-teman, agar tidak ada lagi yang WhatsApp Denny, Mas Denny kok nggak upload, padahal sudah upload begitu ya. Ya salam, gitu aja teman-teman. Denny pamit undur diri. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditambahin Pak? Ucapan terima kasih buat teman-teman semua di rumah, dari Bapak khususnya atau dari Mbaknya. Ya terima kasih banyak atas pemberiannya. Ya walaupun aku nggak bisa berkata-kata lebih banyak, ya inilah yang aku sampaikan. Emang seadanya aja lah. Terima kasih. Ya mungkin seperti itu aja teman-teman. Denny dan Pak Kidin pamit undur diri. Tentunya setelah ini kita nunggu malam hari untuk kita lanjut uji nyali di sini. Kayak gitu aja. Denny pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monyong, ngapain lu? Ngapain dia? Nyerang Denny. Hah? Lu, bang dari mana lu? Apaan sih? Serem banget. Nenek gayung, kuntul-kuntul. Nenek gayung, kuntul-kuntul. Kalian hebat, kalian. Bangkit, ada yang melintas di sini. Perasaan Denny. Ini aja ini. Kalian jam dulu. Ciptaan lagu untuk Kuntul sama Nenek Gayung. Nenek Gayung, kuntul-kuntul, pocong mungun, dan si tuyul. Kalian semua jangan. Ow!